Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Komunikasi Masyarakat ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang hoax. Next slide. Sebelumnya perkenalkan kami saya sendiri Muhammad Arsa Putra dengan NIM F1E120022 dan Indah Purnamasari, Najmi Laila, Sadam Abdillah Hawid, Ragil Muhammad Haikal. Next slide. Dan slide ini akan dibacakan oleh Sadam. Pada Sadam dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Ari sebagai moderator. Sebelum kami menjelaskan mengenai studi kasus yang telah kami buat terkait hoax, saya akan menjelaskan sedikit pengantar mengenai apa itu hoax. Jadi, hoax adalah kabar, informasi, berita yang kebenarannya tidak diketahui atau bohong adanya. Hal ini biasanya terjadi akibat efek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di dunia maya. Hoax bisa berbentuk berita palsu, foto, atau video yang diubah, teori konspirasi, atau klaim medis yang tidak berdasar. Meskipun hoax telah ada sejak lama, perkembangannya teknologi dan akses mudah ke internet telah mempermudah penyebarannya dan membuatnya menjadi lebih masif. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sadam atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Next slide. Pada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus hoax, yang mana di sini bertemakan lebih dari 2.000 gereja di Paris diruntuhkan karena banyak jamaahnya berpindah ke etis atau Islam. Next slide. Dari video penghancuran gereja di Paris disebarkan di Facebook oleh BK Pardos dalam 10 tahun ke depan di Perancis, masyarakat Katolik melemahkan karena adanya faktor internal dan eksternal, termasuk video dan keterangan yang memanipulasi fakta. Video dari halaman Facebook Pro-Kristianis menampilkan pembongkaran gereja Saint-Jacques di kondisi daruratnya tersebut melanggar norma keamanan dan berbahaya bagi penduduk di dekatnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai penganiayaan agama Kristen. Next slide. Berdasarkan fakta yang ada, penampakan gereja pertama dalam video adalah gereja di Saint-Jackson di Abilene atau Prancis Utara. Gereja yang sudah berusia 2 abad tersebut banyak materialnya yang telah rapuh dan sering roboh, serta dinilai membahayakan keamanan dan kenyamanan publik. Karena di samping itu, letaknya juga berdekatan dengan alun-alun kota, sekolah, dan rumah penduduk. Kondisi gereja The Saints setiap tahun semakin memburuk. Seorang ahli menyatakan bangunan tersebut sebenarnya sudah diambang kehancuran. Pemerintah kota setempat tidak mampu membayar renovasi penanganan yang membutuhkan dana kurang lebih 4,2 juta euro. Wacana pembongkaran sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, namun baru pada Februari 2013 gereja The Saint-Jackson resmi dihancurkan. Itulah tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indra atas penjelasannya. Next slide akan dibacakan oleh Ragil Muhammad Haikal. Pada Ragil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Menurut berita pada 4 Mei 2021, Lamaze mengatakan kepada CNE adalah sebuah wawancara bahwa selain satu bangunan keagamaan yang hilang setiap 2 minggu, sampai dengan penghancuran oleh api atau runtuh, sampai 2/3 kebakaran di bangunan keagamaan disebabkan oleh pembakaran. Meskipun statistik ini mencakup bangunan milik semua kelompok agama, sebagian besar adalah monumen Katolik, yang masih mewakili mayoritas besar di Prancis, di mana terdapat sekitar 45.000 tempat ibadah Katolik. Meskipun monumen Katolik masih ada, satu masjid didirikan setiap 15 hari di Prancis,
sementara satu bangunan Kristen dihancurkan dengan kecepatan yang sama. Pada tahun 1940, 80% kota hancur. Gereja Saint Jacques dibangun pada tahun 1878 dengan gaya neo-gotik. Pada tahun 2004, badai menghancurkan menara lonceng, merusak atap secara serius dan meninggalkan retakan besar di dinding utara gereja. Ini secara signifikan memperburuk kondisi gereja secara keseluruhan. Bangunan tersebut menimbulkan bahaya serius bagi publik karena terletak di tengah alun-alun, dekat dengan rumah dan sekolah. Keputusan akhir untuk menghancurkan gereja Saint Jacques diambil pada tahun 2013 setelah adanya laporan dari seorang ahli. Ada 42.258 gereja Perancis yang 15.000 diantaranya dilindungi di tingkat negara bagian. Jumlah masjid di Perancis sama dengan 2.500. Pada tahun 2007, Observatorium Warisan Agama memperkirakan bahwa 2.800 gereja akan terancam dalam 10 tahun. Namun, penting bahwa selama 10 tahun, 29 gereja dihancurkan di Perancis dengan tujuan mencegah keruntuhan dan insiden yang tidak menguntungkan. Lebih dari 2.000 gereja di Paris diruntuhkan karena banyak jemaatnya berpindah ke ateis atau Islam. Berikut adalah presentasi agama di Prancis. Agama di Prancis tahun 2021. Katolik Roma sebesar 47%, Protestantisme 2%, orang Kristen 1%, tidak beragama 33%, Islam 4%, agama Buddha 2%, Yudaisme 1%, agama lain 1%, serta 9%-nya tidak diumumkan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ragil atas penjelasan yang sangat baik. Selanjutnya dibacakan oleh Danji. Baik, di sini terdapat kompetensi yang terkait dengan kasus hoax. Di sini terdapat kompetensi memahami. Memahami adalah kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten di media baru pada tingkat literal. Contohnya kemampuan untuk menangkap pesan orang lain, juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada platform yang berbeda. Misalnya buku, video, blog, Facebook, dan platform lainnya. Dan untuk menafsirkan makna dalam bentuk pendek baru atau emoticon. Pengguna juga perlu mengetahui siapa pemilik portal atau media akses. Cukup sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Najmi atas penjelasannya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.